Today, I will talk about the subject of death. Hari ini Bante akan membicarakan mengenai subjek dari kematian. Subjeknya berupa subjek kematian. Do you want to hear about the death? Apakah Anda ingin mendengarkan tentang kematian? Last week, I have talked about hell. Those who haven't listened, please listen again. Ya, pada minggu yang lalu Bante sudah membicarakan mengenai neraka ya. Jadi bagi mereka yang belum mendengarnya mungkin bisa mendengarkan mengenai Dhamma Talk tersebut. Do you think death and hell are relating? Apakah menurut Anda kematian dan neraka itu saling berhubungan? For those who are heedless, death and hell will be very near. Ya, bagi mereka yang lalai, maka kematian dan neraka itu akan relasinya sangat dekat sekali. So, for that reason, today, as a reminder, today I will talk about the subject of death. Jadi sebagai pengingat bagi kita semua, hari ini Bante akan membicarakan mengenai kematian. Whenever we talk about death, we have to talk about birth too. Kapanpun kita membicarakan mengenai kematian, kita harus membicarakan mengenai kelahiran juga. I want to point out that human behavior in the face of birth and death is indeed very strange. Jadi Bante di sini ingin menunjukkan bahwa kebiasaan manusia di hadapan kelahiran dan kematian itu sesungguhnya sangatlah aneh. What is very strange? Apanya yang sangat aneh? The human behavior in the face of birth and death is indeed very strange. Kebiasaan manusia di hadapan kelahiran dan kematian itu sangatlah aneh. Why? Mengapa? At birth, when a child is born crying, people smile. Ya, di saat kelahiran, ketika seorang anak terlahir dalam kondisi menangis, orang-orang tersenyum. Their faces shine with happy, delighted expressions. Muka mereka berseri-seri dengan ekspresi yang membahagiakan. But at death, when someone's last hour arrives, people cry. Tetapi di saat kematian, di saat jam-jam terakhir seseorang tiba, maka orang-orang pun menangis. Their facial expressions convey sorrow and grief. Ekspresi muka mereka menyiratkan kesedihan dan duka. These two behaviors strike me as very odd. Ya, dua kebiasaan ini yang menyengat Bante sebagai sesuatu hal yang sangat tidak lazim. When someone is born crying, people smile. Ya, ketika seseorang terakhir menangis, orang-orang tersenyum. But when someone is awaiting his last hour, people cry. Tetapi ketika orang sedang menanti jam-jam terakhirnya, orang-orang menangis. True? Benar? Actually, instead of only being happy and smiling at the birth of a new infant, we ought to also give careful consideration to what awaits that child. Sebenarnya, sebagai ganti daripada menjadi berbahagia dan tersenyum di saat kelahiran dari seorang bayi, kita juga harus mempertimbangkan dengan hati-hati akan apa yang sedang menanti anak tersebut. Why? Kenapa? Because he comes into a world that is a mass of suffering. He too will suffer. Karena dia datang ke dunia yang penuh penderitaan, dia juga akan mengalami penderitaan. Where does a child come? Kemana bayi ini datang? He comes into a world that is a mass of suffering. Ya, dia datang ke dunia yang penuh dengan penderitaan. He too will suffer. Dia juga akan menderita. Like all human beings, that newborn baby is born for dukkha, not for sukha. Seperti halnya semua manusia, bayi yang baru lahir tersebut terikat pada dukkha, bukan pada sukha. Like them, he too will also be the cause of much dukkha for both himself and others. Seperti layaknya pada orang lain, dia juga akan menjadi sebab dari banyak duka,
baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. That small baby will also experience the many different types of suffering that we ourselves have experienced in this life. Bayi kecil tersebut juga akan mengalami berbagai macam jenis penderitaan yang telah kita alami di kehidupan sekarang. Therefore, he was born and he is subject to sickness. Oleh karena itu, dia terlahir maka dia merupakan subjek dari penyakit. Because he was born, he is subject to aging. Ya, karena dia lahir maka dia merupakan subjek dari usia tua. Because he was born, he is subject to worry. Karena dia terlahir maka dia merupakan subjek dari kekhawatiran. Because he was born, he is subject to sorrow. Karena dia terlahir maka dia merupakan subjek dari kesedihan. Because he was born, he is subject to grief. Karena dia terlahir dia merupakan subjek dari luka. Because he was born, he is subject to fear. Karena dia terlahir maka dia merupakan subjek dari rasa takut. Because he was born, he can't escape death. Karena dia terlahir maka dia tidak dapat lepas dari kematian. These are lamentable conditions. Ini adalah kondisi-kondisi yang patut diratapi. Furthermore, because of ignorance, he may continue to accumulate more and more and wholesome deeds throughout the duration of his life. Lebih lanjut lagi, dikarenakan ketidaktahuan akan kebenaran, maka dia akan melanjutkan untuk mengakumulasikan perbuatan tidak baik lebih dan lebih lagi di sepanjang masa kehidupannya. Most people accumulate a stockpile of unwholesome deeds over the course of a lifetime. Ya, kebanyakan orang mengakumulasi timbunan perbuatan tidak baik di sepanjang masa kehidupannya. If he does, he may fall into one of the four woeful states upon dying. Jika dia melakukan hal tersebut, maka dia akan jatuh ke salah satu dari 4 alam rendah ketika kematiannya. So it can be said that birth keeps one in bondage. Jadi dapat dikatakan bahwa kelahiran melanjutkan seseorang dalam perbudakan. Upon reflection, we see that birth brings along with it much suffering and pain. Ya, dengan perenungan kita dapat melihat bahwa kelahiran membawa sejumlah besar penderitaan dan rasa sakit bersamanya. But people don't like to admit it. Tetapi orang-orang tidak suka untuk mengakui hal tersebut. Parents spend their lives trying to provide for their children's welfare. Orang tua melewatkan kehidupan mereka dengan berusaha untuk menyediakan kesejahteraan bagi anak-anaknya. They make themselves tired for their children. Mereka membuat diri mereka lelah untuk anak-anak mereka. True? Benar? Day by day, their bodies become older and older, weaker and weaker. Hari demi hari, tubuh mereka menjadi semakin tua dan semakin tua, lebih lemah dan lebih lemah lagi. Finally, one day they die. Akhirnya, suatu hari nanti mereka pun meninggal. Birth leads to death. Kelahiran mengarah pada kematian. It is inescapable. Ini adalah hal yang tidak terelakkan. Our ending is guaranteed by our beginning. Akhir kita telah dijamin oleh permulaan kita. No one can avoid death. Tidak ada siapapun yang dapat menghindar dari kematian. This is a dukkha that follows birth. Ini adalah dukkha yang mengikuti kelahiran. This is a dukkha born of birth. Ini adalah dukkha yang lahir dari kelahiran. It is natural for people to be pleased by the arrival of a baby. Adalah wajar bagi orang-orang merasa senang oleh kehadiran dari seorang bayi. Nevertheless, birth is pleasing in large part only because people don't see or acknowledge the inherent dukkha that exists in it. Meskipun demikian, kelahiran dianggap menyenangkan karena sebagian besar orang tidak hanya melihat atau mengakui adanya dukkha yang tidak terpisahkan yang terdapat di dalamnya. Even though people know that humans are mortal, they don't want to experience their own mortality. Meskipun orang-orang mengetahui bahwa manusia adalah fana, tetapi mereka tidak ingin mengalami kefanaan mereka sendiri.
Do you want to experience your own mortality? Apakah Anda ingin mengalami kefanaan Anda sendiri? Mr. Bodhi, do you want to experience your own mortality? Hai Tuan Budi, mau merasakan ketidakfanaan Anda sendiri? No. I think nobody want to experience. If it is possible, want to live, don't want to die. Ya, jadi menurut Bante kalau bisa kita semua juga tidak ingin mengalami, kita semua maunya hidup aja, nggak mau meninggal. But let me ask you here. I want to ask you one question. Ya, Bante ingin bertanya pertanyaan kepada kita semua. Is it good if we don't die? Apakah baik jika kita tidak meninggal? How do you think? Bagaimana menurut Anda? If there is no suffering, maybe better don't die. Ya, kalau tidak ada penderitaan mungkin lebih baik tidak meninggal. But we were getting old, we were getting sick, we will suffer. So nobody want to die, but consider, if we don't die, is it good? If we don't die? Ya, tetapi kita juga akan mengalami usia tua, kita akan mengalami penyakit, dan kita juga akan menderita. Nah, tidak semua orang tidak ingin mengalami kematian, tetapi apakah jika kita tidak mengalami kematian itu merupakan hal yang baik? Tolong pertimbangkan ini baik-baik. I have read one of the story for those who don't want to die. Jadi Bante membaca suatu kisah yang mengenai orang yang tidak ingin meninggal. Do you want to hear? Apakah Anda ingin mendengarkannya? So in one country, a person was born with a mark on his forehead. Jadi di suatu negara ada seseorang yang terlahir dengan tanda lahir di keningnya. When that child was born, people, they feel very sorry for that child. Ketika bayi tersebut lahir, orang-orang merasa sangat bersedih sekali atas anak tersebut. And lucky child and fortunate child come into existences. Ya, seorang anak yang tidak beruntung atau sial telah lahir. Like other child, that child also getting older and older day by day. Sama seperti orang-orang pada umumnya, anak tersebut juga akan menjadi semakin tua dan semakin tua dari hari ke hari. Some of his friends, when they are 60, when they are 70, they pass away. Beberapa dari teman mereka itu sewaktu berumur 60 tahun, 70 tahun mereka pun meninggal. Some of his friends at 80 and 90 pass away. Beberapa dari temannya sewaktu berumur 80 atau 90 tahun pun meninggal. But he doesn't die yet. Tetapi dia sendiri tidak meninggal. And his age 100 not yet die. Dan usianya sudah mencapai 100 tahun dan belum meninggal. But he is getting older. Tetapi dia menjadi semakin tua. Sick. Sakit. Suffer. Menderita. And then 120 not yet die. Dan kemudian udah usia 120 tahun juga belum meninggal. So many young pass away already. Ya, jadi juga banyak terdapat orang-orang yang muda juga setelah meninggal. But for him, not yet. Tetapi bagi dirinya waktunya belum tiba. And 150 not yet. Dan sampai 150 tahun juga masih belum. What happened to him? Apa yang terjadi padanya? He could not understand the words of new generation. Ya, yang terjadi adalah dia tidak bisa mengerti kata-kata dari generasi muda. Also, he forgot many. Dan dia juga melupakan banyak hal. What he had memorized when he was young, now he doesn't know anymore. Apa yang dia ingat ketika saat dia masih muda, sekarang dia tidak mengingatnya lagi sama sekali. So he suffered a lot for his old age. Ya, jadi dia menderita dikarenakan usia tuanya. So many young pass away, many old pass away. Everybody is younger than him. Jadi semua orang yang sudah tua meninggal dan orang yang muda juga meninggal. Jadi semua yang ada itu hanya orang-orang yang lebih jauh usianya jauh lebih muda dibandingkan dia. What happened? Whenever he saw that person, whenever a person die, he feel very jealous.
Jadi apa yang terjadi ketika dia mendengarkan orang lain meninggal? Apa yang terjadi kepadanya? Dia merasa sangat iri hati atau cemburu sekali. Oh, everybody die. I haven't died. I want to die. Jadi dia berpikir, oh semua orang meninggal, saya sendiri belum meninggal. Oh saya ingin meninggal. What is the reason? Apa alasannya? Because of this mark. Ya, karena tanda lahir itu. So because of that mark, that person will never die. Ya, karena dikarenakan tanda tersebut, maka orang tersebut tidak akan meninggal. The purpose is to make people know that without, if, like all of you answer, if there is suffering, if we don't die, it is really very dukkha. Ya, jadi tujuannya adalah untuk agar kita mengetahui jika kita tidak jika kita tidak meninggal sementara kita mengalami banyak penderitaan, itu benar-benar merupakan suatu hal yang sangat duka sekali. There will be no existence with body. There will be no existence where there is no suffering if we can't make cease of this body. Ya, tidak akan ada kehidupan tanpa adanya penderitaan jika kita tidak bisa memberi suatu akhir dari kehidupan tersebut. That's why it is good not to die if there is no suffering. Ya, oleh karena itu adalah baik memang untuk tidak meninggal jika tidak terdapat penderitaan. But where can we get such existences where there is no suffering? Tapi di mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang seperti demikian, kehidupan yang tidak ada penderitaan? I've talked about celestial beings, I've talked about hell beings, we know about human beings. So, is there any existence where there is no suffering? Ya. Jadi Bante telah memberikan penjelasan sebelumnya mengenai makhluk-makhluk dewa, terus makhluk-makhluk neraka, terus kehidupan di alam manusia. Apakah ada di antara ketiga tersebut adanya kehidupan yang tanpa adanya penderitaan? No. That's why even we don't want to experience our own mortality, we must accept it. Tidak ada ya. Jadi meskipun kita tidak ingin mengalami kefanaan diri kita sendiri, namun kita harus mengalaminya dan menerimanya. Death is good. Kematian itu baik. But deathless is the best. Tetapi tanpa kematian itu adalah yang terbaik. Those who have suffering, if they don't die, it will not be good for them. Jadi bagi mereka yang mengalami penderitaan tetapi mereka tidak meninggal, itu bukanlah suatu hal yang baik bagi mereka. But those who can attain the deathless state, it will be the best. Tapi bagi mereka yang bisa mencapai keadaan tanpa kematian, maka itu adalah yang terbaik. So to remind all of you, we are going to die one day, even we don't want to experience. Ya, jadi untuk mengingatkan kita semua, kita akan mengalami kematian suatu hari nanti, meskipun kita tidak ingin mengalaminya. It is not easy thing to face the death. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bisa menghadapi kematian. That's why we all know humans are mortal. Ya, oleh karena itu kita semua mengetahui bahwa manusia itu adalah fana. But we should ask ourselves, are we ready to die? Tetapi kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap untuk meninggal? Are you ready to die? Apakah Anda siap untuk meninggal? This is very important question. Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali.